Selamat siang, Bu Intan. Siang Pak Panot. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat, nggih. Saya melihat Bu Intan hari ini rencananya mau melaksanakan coaching, ya? Nggih Pak, mau coaching dengan Bu Rantinam karena kemarin kita udah janjian, jadinya kita mau coaching hari ini. Kebetulan udah dikonfirmasi juga kalau hari ini beliau bersedia. Jadi untuk coaching kali ini Bu Intan nanti dengan Bu Rantinam. Untuk persiapan-persiapan yang mungkin sudah dilakukan Bu Intan, ngomong-ngomong ya? Kalau untuk persiapannya kita udah janjian sih kemarin, udah kasarannya udah janjiannya kapan Bu Rantinam bisa meluangkan waktu, saya juga bisa meluangkan waktu. Alhasil tadi pagi kita konfirmasi, ternyata hari ini kita bisa melakukan coaching itu. Kemudian selain itu juga saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat memancing Bu Rantinam untuk mengidentifikasi masalahnya, seperti itu Pak. Jadi sudah konfirmasi dengan Bu Rantinam dan ternyata Bu Rantinam juga sudah konfirmasi bisa. Lalu untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan gabung dengan Bu Intan saat melakukan coaching. Saya mohon izin nanti untuk kemudian menjadi observer Bu Intan. Nah, untuk sebelum nanti Bu Intan sama Bu Rantinam melakukan coaching, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya kepada Bu Intan. Untuk pertanyaannya, kompetensi apa yang nanti Bu Intan akan kembangkan saat melakukan coaching? Tentu saja kalau untuk coaching itu ada 3 kompetensi ya Pak yang harus tercapai. Yang pertama nanti saya ingin ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, setelah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Panot. Dan dari 3 kompetensi tadi yang ingin Bu Intan kembangkan, kira-kira pada kompetensi apa yang kemudian nanti saya bisa fokus mengobservasi Bu Intan? Untuk yang ingin saya kembangkan atau saya fokuskan ini nanti di kompetensi dalam pertanyaan yang berbobot nih Pak. Nah, harapannya itu nanti saya bisa menggiring Bu Rantinam untuk bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian memberikan kesempatan Bu Rantinam untuk mengetahui potensi dirinya untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri tersebut. Ya. Jadi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi nanti saat saya bergabung dengan Bu Intan saat melakukan coaching, nanti saya bisa fokus pada kompetensi tersebut dalam melakukan observasi. Kemudian Bu Intan, barangkali Bu Intan bisa menyampaikan kira-kira ukuran ketercapaian Bu Intan dalam melakukan coaching nanti seperti apa? Kalau untuk ketercapaiannya sih nanti dilihat dari bagaimana Bu Rantinam bisa mengidentifikasi dirinya untuk menemukan solusi atas apa yang sedang beliau rasakan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah saya ajukan ke Bu Rantinam, seperti itu Pak Panot. Jadi nanti ukuran ketercapaian itu nanti akan kita evaluasi bersama pasca nanti Bu Intan nanti sudah melakukan coaching bersama Bu Rantinam. Terima kasih atas jawabannya dan disilakan Bu Intan untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan. Selamat siang Bu Rantinam, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Intan. Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Rantinam sudah meluangkan waktu dan kita sama-sama sudah menepati janji untuk bertemu untuk coaching kali ini. Nah, untuk sebelum kita memulai percakapan ini, kira-kira nanti apa yang akan kita bahas Bu Rantinam? Ini saya kan mempunyai salah satu murid saya yang pada kegiatan pembelajaran itu tidak bisa fokus ya. Terus pada saya memberikan materi anak-anak itu mengganggu gitu loh Bun. Jadi teman-teman sama saya
dalam pembelajaran itu tidak bisa terfokus gitu pun. Jadi anak itu mengganggu gitu pun, mengalihkan perhatian saya dan teman-teman. Oke, berarti ada satu anak murid di kelas yang Iya. mengalihkan perhatian karena anaknya itu usil nggak bisa apel, kan ya Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini kira-kira tujuan yang mau dicapai kita apa nih Bu? Saya harap itu saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi gitu pun. Oke, berarti tujuannya seperti itu. Nah, karena tujuannya ingin mencapai solusinya, berarti kira-kira ukuran keberhasilan dalam proses kita coaching ini nanti berapa ya Bu Andina? Saya yaitu yang saya lakukan adalah saya ingin mengalihkan perhatian anak itu ke yang fokus lagi gitu pun. Berarti capaian keberhasilan dari percakapan ini nanti anak bisa fokus, bagaimana menciptakan kondisi di mana anak bisa fokus. Iya gitu. Iya. Oke, kira-kira bagaimana gambaran ceritanya ketika di kelas Bu si anak itu? Iya gini Bu. Jadi di kelas itu kan saya pas waktu menenangkan atau memberi materi kepada anak-anak itu, anak-anak ini tidak bisa diam gitu loh. Jadi dia jalan tengah semari, jadi mengalihkan perhatian kita dan teman-teman kita gitu loh. Jadi mengalihkan perhatian dalam bentuk ini loh, jadi kan saya memberi materi terus itu kan menerangkan, tapi anak ini kan jalan ke sana kemari, jadi kan terus teman-teman yang lain kan tidak bisa fokus gitu loh. Jadi anaknya tidak bisa diam di tempat. Iya. Nah, kira-kira dari kejadian itu Bu Rantino sebagai guru kan pasti memiliki kesempatan. Nah, yang dirasakan Bu Rantino sendiri, kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Rantino? Kesempatan yaitu saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik saya, yaitu mungkin nanti dengan pembelajaran yang lebih bervariasi atau dengan ice breaking. Jadi pas anak itu mengalihkan perhatian, saya akan melakukan ice breaking gitu pun. Jadi anak bisa fokus dan senang gitu pun. Oke. Nah, dari kondisi Bu Rantino sebagai guru saat ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk menciptakan kesempatan itu, untuk menggunakan kesempatan itu 1 sampai 10 itu Bu Rantino di posisi mana? Mungkin masih di posisi 5 gitu loh. Oh, masih di posisi 5. Iya. Jadi berarti nanti harapannya setelah ini bisa sampai posisi berapa ini? Saya ingin ke posisi 7 aja gitu. 7, tidak 8 atau 9 mau. 7 aja. Kemudian selanjutnya, hambatan atau gangguan apa yang dihadapi oleh Bu Rantino dalam mencapai tujuan untuk mencapai itu? Hambatannya ya mungkin saya ini jadi anak itu tidak bisa fokus gitu kan. Jadi hambatannya saya kan tidak bisa memberikan ke anak-anak itu secara maksimal gitu pun, karena ada gangguan dari satu anak tadi. Jadi dalam pemberian materi, jadi anak-anak tidak bisa terfokus gitu pun untuk menerima penjelasan dari saya gitu. Oke, berarti kan hambatannya atau gangguannya itu adalah siswanya itu sendiri. Iya. Nah, kira-kira dari Bu Rantino sendiri, hambatan yang mungkin dihadapi oleh Bu Rantino dalam mengatur anak yang menjadi hambatan bagi orang lain itu tadi apa? Solusi hambatan atau gangguan yang mungkin dirasakan Bu Rantino, anak ini sebenarnya itu sebenarnya anak ini punya potensi, jadi mungkin potensi dari anak-anak yang lain. Jadi saya akan mengembangkan dengan gini pun, untuk pembelajaran itu akan saya buat dengan umpamanya dengan PPT, dengan video pembelajaran, dengan speaking, dengan pembelajaran di luar kelas. Jadi anak itu bisa senang, bisa termotivasi untuk ikut belajar dengan teman-temannya dan tidak mengganggu gitu Bu. Berarti bisa saya garis bawahi bahwa anak tersebut itu kurang tertarik atau mungkin dia tertarik dengan apa yang dia lakukan sendiri daripada ikut fokus ke pembelajaran. Kemudian kira-kira solusi yang bisa Bu Rantino tawarkan untuk anak yang itu tadi, yang asik sendiri, sibuk main sendiri itu tadi apa? Mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk
umpamanya pas anak itu jalan ke sana yuk anak-anak kita ice breaking gitu kan, nanti kan anak-anak langsung fokus ya, jadi fokus. Terus habis itu nanti kita untuk pembelajarannya kita menggunakan video gitu loh, jadi mungkin anak akan tertarik dengan pembelajaran memakai video dengan PPT ditayangkan di di papan tulis, dan dengan pembelajaran di luar kelas, jadi kan anak mungkin akan tertarik gitu pun. Kalau anak di dalam terus kan dengan umumnya dengan kegiatan benang LK kan anak jadi bosan gitu pun. Berarti yang memang pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas anak yang bisa menarik perhatian anak. Sesuai dengan tujuan Buranti 6 yang diharapkan Buranti 6 tentunya, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana solusinya SBK. Rencananya ke depan nih, ini Ibu mau bagaimana? Rencana ke depan yaitu saya akan merencanakan pembelajaran saya itu dengan bervariasi gitu. Jadi umpamanya dengan ada kegiatan di dalam, ada kegiatan di luar kelas, umpamanya anak-anak diajak jalan-jalan atau gimana gitu. Jadi untuk menumbuhkan anak itu untuk minat belajar dan fokus gitu, bisa fokus gitu pun. Oke, berarti fokusnya adalah pembelajaran yang bervariatif, bisa di luar ataupun di dalam kelas. Nah, kemudian selanjutnya dari kedua itu kira-kira prioritas Buranti 6 itu yang mana? Kalau saya sih dari pembelajaran di dalam, tapi kita mengembangkan dengan IT gitu Bun. Jadi dengan IT, jadi memanfaatkan IT, umpamanya kan ada tadi video, PPT, dan mungkin nanti dan yang lain itu Bun. Dengan IT gitu. Sangat menarik sekali Ibu, itu sudah luar biasa untuk memicu anak-anak agar fokus lagi, itu sudah usaha yang mungkin bisa dilakukan. Udah baik, kemudian kira-kira jangka waktu Buranti 6 bisa melakukan ini kira-kira kapan agar anak itu mulai terlihat bagaimana perubahannya? Insya Allah untuk kan sekarang udah selesai untuk pembelajarannya, untuk mungkin untuk pengayaan besok akan saya mulai merencanakan untuk pembelajaran yang bervariasi itu Pun. Oke, berarti besok setelah ini ada pengayaan, itu akan mulai dicoba dilakukan. Kira-kira kriteria keberhasilannya nih, nanti kalau misalnya itu dilakukan itu yang dianggap Buranti 6, pembelajaran seperti ini tuh berhasil, itu yang seperti apa? Itu saya ingin yang saya harapkan itu ketika menurut saya sudah bisa fokus dengan pembelajaran yang saya berikan dan sudah tidak mengganggu teman dan guru pada waktu memberikan materi gitu pembelajaran. Jadi keberhasilannya dilihat kalau misalnya anak nanti itu sudah fokus dan tidak mengganggu pembelajaran anak-anak lainnya. Nah, dalam menjalankan aksi Ibu yang sudah Buranti menceritakan, kemudian bagaimana cara mengantisipasi gangguannya nih? Kan nggak mungkin ya kalau langsung lurus gitu. Misalnya ada sesuatu kan kadang 1 atau 2 kali percobaan itu kadang masih gagal. Nah, kira-kira gangguan yang hal-hal tersebut itu solusinya dari Buranti 6, cara mengantisipasinya bagaimana? Ya kita kan pertama kita mencoba dulu. Kalau itu masih gagal ya kita coba dengan yang lebih menantang lagi. Jadi yang dibutuhkan anak-anak itu yang bagaimana, yang disenangi anak-anak itu yang model pembelajaran yang bagaimana gitu Pun. Oke, berarti bisa kalau di jenjang yang lebih tinggi itu pakai asesmen diagnostiknya yang mungkin lebih lagi atau untuk anak-anak mungkin diberikan beberapa opsi pilihan yang lebih dia inginkan. Oke. Nah, dari cerita yang sudah diceritakan Buranti 6, rencananya sudah cukup bagus dan baik sekali. Kemudian saya pengen tahu yang menjadikan Ibu itu memiliki komitmen untuk keberhasilan tersebut itu apa? Untuk aksi nyatanya tadi. Untuk aksi nyata yaitu saya punya dorongan bahwa ingin murid saya itu bisa fokus, bisa dalam pembelajaran dan bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain, dan jadi pembelajaran di kelas saya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Berarti memang komitmennya
adalah anak itu bagaimana anak itu fokus agar bisa sama dengan teman-teman yang lain di kelasnya. Nah, dalam hal itu tentunya kan Bu Rantina mungkin bisa dengan temannya sejawat yang lainnya. Kira-kira adakah yang dari teman Bu Rantina atau siapa yang bisa membantu Bu Rantina dalam mewujudkannya? Ada, itu mungkin dari Bu Kepala Sekolah kan Bu Kepala Sekolah ini juga membantu sebagai rekan saya, bisa saya umpamanya pas punya masalah itu kita kan bisa ke sharing ke kepala sekolah dan bisa membantu solusi saya. Terus juga ada teman sejawat saya mungkin untuk yang pintar dengan IT dalam pembuatan modul ajar atau cara mengoperasikan laptop bagaimana gitu Bun. Berarti saya ulangi, ada ibu kepala sekolah, teman rekan sejawat yang minta IT itu yang bisa membantu ibu untuk menciptakan atau menjaga komitmen ini. Oke. Setelah sesi coaching ini, kira-kira bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan dalam mungkin pelaksanaan aksi nyatanya atau rencananya itu mulai kapan, tindak lanjutnya mau bagaimana? Rencana aksi nyata habis nanti ya, untuk habis ini kita mau aksi nyata, terus untuk apa tadi selanjutnya gitu ya, bagaimana tindak lanjutnya yaitu ya saya sama rekan sejawat mau sama Bu Kepala Sekolah akan berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran di kelas itu menjadi anak senang, nyaman gitu Bun. Oke, berarti untuk tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini berakhir, ini nanti Bu Rantina mungkin akan sharing dengan teman sejawat, bersama ibu kepala sekolah untuk berkolaborasi untuk mewujudkan komitmen dan rencana aksi itu tadi ya. Oke. Bagi saya itu udah luar biasa Bu Rantina. Bu Rantina harus tetap semangat karena bagaimanapun juga anak-anak TK ya. Anak-anak TK itu pasti koordinasi langsungnya itu dari gurunya sendiri agar teman-teman di kelasnya itu tidak terganggu dan sebagainya. Tetap semangat Bu Rantina. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga coaching ini membantu Bu Rantina. Ya, terima kasih waktunya. Bu Intan. Iya, Pak Panut. Setelah tadi Bu Intan melakukan coaching dengan Bu Ranti dan saya tadi mengobservasi apa yang Bu Intan lakukan selama menjadi coach begitu. Yang pertama saya ucapkan selamat Bu Intan sudah melakukan coaching bersama Bu Ranti. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan reflektif supaya kegiatan coaching dari yang dilakukan Bu Intan nanti bisa memiliki kualitas yang lebih meningkat lagi gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Intan, bagaimana Bu Intan menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang dikembangkan dari tadi? Untuk performa dalam kompetensi tadi kan kompetensi saya adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu saya merasa sudah cukup lebih baik untuk menanyakan ke Bu Rantina terkait hal-hal yang bisa memicu Bu Rantina untuk bisa mengelola permasalahan beliau, bisa memecahkan sehingga beliau bisa memilih jawaban atas apa yang menjadi kegundahan hatinya selama ini untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi Bu Intan menilai bahwa kompetensi dalam pengajuan pertanyaan berbobot itu lebih baik. Ya. Kalau mungkin Bu Intan bisa membantu saya dalam skala 1 sampai 10 mungkin ada pada nilai berapa Bu Intan? Mungkin di 8 ya. Di 8 ya. Apa yang kemudian membuat Bu Intan menilai demikian? Karena menurut saya mencoba untuk mengirim pertanyaan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Rantina. Setiap jawaban yang dijawab oleh Bu Rantina mencoba saya bukakan bagaimana Bu Rantina itu menggali potensi, kesempatan yang ada pada Bu Rantina, kemudian bagaimana Bu Rantina bisa melakukan itu dengan temannya atau mungkin pihak lainnya yang terlibat, serta meyakinkan Bu Rantina terhadap komitmennya, bagaimana komitmennya terhadap apa yang ingin direncanakan tersebut. Jadi itu yang kemudian membuat Bu Intan menilai di angka 8 ya. Jadi seperti itu. Lalu Bu Intan kira-kira boleh misalnya saya menyampaikan hasil observasi. Tentu saja boleh. Saya mengamati tadi pada saat Bu Intan melakukan coaching, ya,
kemudian saya memang fokus pada kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi, dan itu sebetulnya ya sudah sesuai standar yang kita rujuk Bu Intan. Kemudian memang tadi kemudian alurnya juga alur coachingnya sesuai dengan alur Tirta begitu. Jadi memang untuk sesuai dengan pengamatan atau observasi saya itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu bagaimana Bu Intan mendengar pendapat Bu Intan mendengar hal ini? Alhamdulillah cukup senang Pak Panut. Nah, ada kemungkinan pula tapi nanti saya harus lebih bisa mengembangkan lagi kompetensi saya karena tadi capaian saya baru di 8 nih. Nah, nanti bisa ke 9 mungkin gitu. Jadi memang benar Bu Intan. Jadi meskipun ya ini sebenarnya sudah sesuai dengan standar, tapi dalam catatan kecil saya melihat masih ada yang bisa dikembangkan oleh Bu Intan. Jadi saat pengajuan pertanyaan di Bogor tadi saya sedikit mencatat barangkali Bu Intan nanti bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh coach begitu, sehingga itu bisa menghindari miskonsepsi gitu. Kalau misalnya, dan itu kan suatu hal yang fatal gitu kalau misalnya sampai kemudian miskonsepsi gitu. Jadi itu mungkin sedikit catatan kecil supaya nanti ini bisa dikembangkan oleh Bu Intan gitu. Kemudian Bu Intan bagaimana pendapat Bu Intan apa dengan catatan yang saya sampaikan ini, dengan catatan kecil yang saya sampaikan ini? Mungkin karena saya terbiasa menanyakannya mungkin kurang lugas ya Pak, terlalu ribet mungkin ya. Nah itu yang akan menjadi titik untuk nanti saya untuk mengembangkan mungkin kalimat-kalimat yang seharusnya itu lebih simpel itu bisa saya simpulkan daripada yang pemahaman antar orang satu dengan orang lainnya itu yang bisa seragam, pemilihan kalimatnya. Pemilihan kalimatnya. Jadi pada titik itu sebetulnya nanti bisa dikembangkan lagi oleh Bu Intan terkait dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Intan, bagaimana dengan tindakan selanjutnya untuk pengembangan diri dari Bu Intan? Mungkin setelah dari sesi coaching ini nanti saya akan menulis beberapa poin yang mungkin tadi saya rasa mungkin kurang, karena pasti kan setiap kali kita berucap dan sebagainya kita merasa ya Pak ada refleksi terhadap diri saya, apa yang semestinya harus saya kembangkan dan sebagainya, terutama hasil supervisi ini juga tadi notisnya ada penggunaan kalimat itu nanti akan saya ubah, mencoba untuk kalimat-kalimat yang sudah terucapkan mungkin akan saya spill lagi, diulangi lagi apakah itu SPOK-nya udah benar atau belum, nah seperti itu. Jadi memang penggunaan bahasa yang mudah dipahami itu menjadi concern kita ya terkait dengan kemampuan coaching. Oke, dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang oleh Bu Intan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin yang bisa saya bayangkan adalah ketika melakukan diskusi, saya harus lebih mengetahui dulu nih latar belakangnya. Bu Rantinem adalah sebagai guru TK yang mungkin bahasa untuk anak TK dengan saya yang guru SMK untuk anak dan sebagainya itu ada perbedaan seperti itu. Kemudian dalam pengembangan atau meningkatkan perform di area ini, tentunya di area tadi terkait dengan bahasa dalam pengajuan pertanyaan berbobot ini, kira-kira kapan, di mana, atau dengan siapa yang bisa dilakukan oleh Bu Intan? Untuk peningkatan performa ini mungkin saya bisa melatih kapannya itu mungkin setiap hari pun saya bisa nih, di rumah saya juga bisa, dengan siapanya mungkin nanti saya lihat dulu nih, dari kan banyak di YouTube masih banyak coaching dan sebagainya, saya harus lebih melatih lagi, dan kemudian nanti mungkin di berbagai kesempatan saya kalau misalnya ada teman saya yang meminta coaching, nah pada saat ini pula alur Tirta ini mungkin akan saya kembangkan dengan rasa dan sebagainya. Jadi Bu Intan bisa mencari sumber belajar dengan apapun dan dimanapun, khususnya karena kita hari ini dimudahkan dengan adanya internet. Dan barangkali juga nanti bisa Bu Intan mungkin berkolaborasi dengan guru
guru yang lain gitu ya barangkali. Kemudian hasil pengamatan yang saya lakukan itu tentu sudah saya catat dalam form supervisi akademik. Nah, setelah melakukan sesi ini, apa yang kira-kira Bu Intan dapatkan? Yang saya dapatkan tentu saja evaluasi supervisi itu penting bagi saya ya Pak, untuk meningkatkan performa, kompetensi saya, dan mungkin saya juga baru tahu atau mungkin saya harus lebih belajar lagi terkait tadi yang ternotis adalah dalam penggunaan bahasa atau kalimat, itu harus saya pelajari lebih lagi untuk kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Intan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Intan sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Terima kasih Pak. Ya, bisa. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Manot. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, ini suka ya. Memang cuacanya sedang panas-panasnya hari ini. Bu Intan, sebagaimana kemarin kita sudah janjian ya, hari ini kita ada sedikit ngobrol lah tentang mungkin apa yang dialami oleh Bu Intan selama dalam pembelajaran di sekolah. Nah, untuk Bu Intan, barangkali sebelum nanti Bu Intan sedikit menceritakan apa yang dialami Bu Intan, mungkin kita perlu membatasi dulu obrolan atau percakapan kita pada siang hari ini. Kira-kira nanti untuk pertemuan kali ini itu apa yang nanti akan kita bahas? Nanti yang akan dibahas tentu saja saya ingin di kelas saya terutama itu ada satu anak yang suka bangun kesiangan. Alasannya mungkin karena tidak ada yang bangunin, ibunya kan kerja pabrik, jadi tidak ada yang mungkin fokus di rumah membangunkan, menyiapkan dan sebagainya. Jadi anak lebih leluasa untuk bangun siang dan itu tidak ada izinnya seperti itu. Jadi istilahnya anak itu sering terlambat atau bahkan tidak masuk sama sekali gitu. Sering terlambat, kalaupun misal nanti itu mau berangkat itu kadang izinnya jam 10 pagi itu Bu, kalau saya hari ini masuk sekarang boleh enggak? Nah seperti itu kan kalau untuk dengan teman-temannya yang lainnya di kelas itu kan pasti akan menjadi kecemburuan ini Pak. Nah itu yang membuat saya ingin membahas. Ya, oke. Bu Intan, terkait dengan hal itu, maka kira-kira nanti tujuan dari pertemuan kita setelah nanti kita membahas tentang itu apa? Tujuannya saya ingin mencari benang merahnya bagaimana caranya secara sadar saya bagaimana sih harus memperlakukan anak ini, harus bagaimana saya bisa memberikan memberikan perhatian ke anak ini agar anak ini bisa merubah sikapnya. Nah seperti itu. Jadi nanti kira-kira untuk ukuran keberhasilannya mungkin bisa disampaikan Bu, ukuran keberhasilan bahwa setelah nanti kita bercakap-cakap ini nanti barangkali Ibu punya pandangan di ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya tentu saja kalau misalnya itu langsung anak bergerak kan agak sulit ya Pak. Paling tidak itu meminimalisir yang tadinya mungkin seminggu itu anaknya itu terlambat atau mungkin tidak berangkat karena alfa 3 kali, mungkin minimal 1 kali untuk keterlambatannya seperti itu. Oke. Jadi pada intinya Ibu Intan ini punya siswa yang itu satu orang atau satu orang saja yang kemudian memang kasusnya itu sering terlambat karena bangun kesiangan begitu ya, karena memang kondisi keluarganya yang mungkin sudah, maksudnya orang tuanya tidak membersamai dengan baik, maksudnya mungkin pagi sudah harus bekerja dan sebagainya sehingga tidak bisa membangunkan anaknya. Nah, dari cerita tadi sedikit yang disampaikan oleh Bu Intan, kesempatan apa yang saat ini Bu Intan miliki sekarang? Tentu saja kalau untuk kesempatannya, karena saya di sekolah juga sebagai wali kelasnya dan
hampir setiap laporan dari guru-guru mata pelajaran itu melaporkan anak ini terlambat atau mungkin alfa, tidak ada keterangan. Jadi saya lebih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya terutama. Nah, setelah itu saya juga memiliki wewenang untuk lebih mendekati anak secara, dalam artian itu secara personal, karena itu memang saya wali kelasnya. Apa sih sebenarnya permasalahan anak ini? Nah, seperti itu. Jadi Bu Intan selaku wali kelas tentu punya kesempatan yang besar dalam kemudian menjalin komunikasi dengan siswa untuk kemudian mencari solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan siswa tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian dengan kondisi Bu Intan saat ini, untuk mengukur posisi Bu Intan dari skala 1 sampai 10 terkait dengan pencapaian tujuan itu, kira-kira saat ini Bu Intan pada nilai yang berapa? Kalau untuk saat ini saya merasa diri saya masih di posisi 7. Paling tidak saya harusnya di posisi 9. Seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 saat ini Bu Intan ada di posisi 7 ya. Dan targetnya nanti syukur-syukur nanti bisa sampai 9 atau bahkan mungkin berhasil dengan 10 ya, kira seperti itu. Oke. Bu Intan, untuk hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Intan dalam meraih tujuan itu apa? Tentu saja kalau hambatannya adalah anak itu kalau misalnya sudah diberikan himbauan atau diberikan perhatian lebih, dikasih pemberitahuan dari pihak sekolah atau mungkin saya WA, itu anaknya itu memang menyadari bahwa anaknya itu salah, tapi itu hanya berlaku hanya di hari itu. Hari berikutnya dia sudah lupa. Jadinya anak itu kemudian di hari berikutnya ya udah, bangun kesiangan Bu, mohon maaf tidak ada yang bangunin. Nah kemudian saya sudah menanyakan ke orang tuanya juga bahwa Ibu ini mohon maaf anaknya bangun kesiangan, apakah tidak ada yang membersamai di rumah dan sebagainya. Ibunya hanya minta maaf karena maaf Bu, memang di rumah kami tidak ada yang bisa membangunkan karena saya sendiri pun jam 5:30 sudah harus pergi bekerja di pabrik. Nah seperti itu. Kadang saya juga bingung ya Pak, kalau seperti itu. Kalau ambil rapot itu tuh ada yang ngambil ada mbaknya. Ketika mbaknya diberikan saran kalau ya adiknya seperti ini, mbaknya cuma bisa minta maaf. Mungkin karena tidak serumah mungkin ya, seperti itu. Hanya sekedar sebatas yang penting saya mengambilkan karena sudah disuruh ibu. Nah seperti itu. Jadi komunikasi antara keluarga atau anak, ibu dan anak atau orang tua dengan anaknya itu memang juga kurang, seperti itu Pak. Lumayan banyak juga ya gangguan atau hambatan Bu Intan dalam mencapai tujuan itu. Kompleks sekali terkait dengan khususnya ini latar belakang keluarga. Oke. Kemudian Bu Intan kira-kira apa solusi yang bisa Bu Intan lakukan? Solusi yang mungkin bisa saya lakukan adalah, karena ini sudah berkelanjutan dan mungkin kalau saya bisa berkata bahwa ini sudah saya notis merah, nah mungkin saya akan menyangkutkan nanti ke pihak BK Bapak, BK dan kesiswaan, atau mungkin nanti bisa saya minta bantuan untuk home visit, meskipun saya juga agak ragu sih, tapi tidak apa-apa kita coba, karena nanti kalau di home visit itu apakah di rumah juga ada yang menerima kami. Nah paling tidak kita tahu bahwa oh kalau anak itu di rumah itu yang bangun kesiangan itu memang bangun kesiangan beneran, seperti itu. Jadi paling tidak solusi yang bisa dilakukan itu koordinasi atau kerjasama dengan guru BK dan nanti juga akan melakukan home visit gitu kira-kira. Oke, Bu Intan, sesuai dengan ya tujuannya Bu Intan harapkan. Apa rencana Bu Intan untuk mencapai tujuan itu? Untuk rencananya tadi mungkin setelah ini saya akan berkomunikasi dengan pihak wali murid dulu. Saya akan memberikan himbauan lagi bahwa dengan hitungan berapa jumlah keterlambatannya atau jumlah alfanya, apakah ini ada gangguan selain hanya bangun tidur dan sebagainya, atau mungkin sebenarnya anak ini sebenarnya itu bisa bangun pagi cuma malamnya itu bulan atau bagaimana ya Pak, keluar rumah dan sebagainya. Kan saya harus tanya ke ibunya dulu, lebih intens mungkin komunikasi kami. Kemudian setelah itu kalau misalnya dari saya berkoordinasi dengan orang tua, dengan anaknya belum ada perubahan, mulailah saya dengan
melibatkan BK dan kesiswaan. Kemudian kalau misalnya harus home visit ya kita home visit. Kalau misalnya nanti setelah home visit kok anaknya itu tidak ada perubahan juga, mungkin kan dari pihak sekolah biasanya ada SP surat peringatan, nah, seperti itu. Oh ya, dari sekian rencana yang disampaikan Bu Intan tadi mungkin ada satu rencana prioritas. Kalau rencana prioritas, karena saya juga sudah WA berulang kali nggih. Kemudian mungkin setelah ujian ini, kan ini baru masa ujian ya Pak. Kalau masa ujian ini anaknya berangkat terus. Nah seperti itu, Jadi mungkin takut dapat nilai. Nah seperti itu. Makanya kalau ini setiap pagi saja bisa datang untuk ujian, berarti kan kesehariannya itu tidak ada masalah harusnya, gitu. Nah seperti itu. Mungkin kalau besok ada terulang lagi dengan track recordnya berapa jumlah udah kita rekap, nah kita untuk home visit itu mungkin lebih tepat karena selama ini belum ada home visit sama sekali. Oh, jadi untuk rencana prioritasnya adalah home visit. Nah, apa yang Bu Intan persiapkan untuk melakukan rencana? Kalau untuk home visit sebenarnya yang saya rencanakan adalah tentu saja merekap kehadiran setiap harinya. Keterlambatannya itu berapa kali, kemudian nanti mungkin ada alfa atau tidak berangkatnya tanpa izin itu berapa kali, itu sebagai penguat saya ketika nanti home visit karena anaknya bertingkahnya seperti ini, begitu. Barangkali mungkin Bu Intan ada jangka waktu pelaksanaan rencana itu, mungkin ada batasannya maksimal tanggal berapa gitu pelaksanaan. Kalau untuk pelaksanaan maksimal tentu saja mungkin sebelum penilaian sumatif tengah semester genap Pak, karena kan kalau saat ini kan baru ujian atau mungkin penilaian sumatif akhir semester, nanti ada libur, kemudian nanti kita lihat proses ketika semester genap. Kalau misalnya seminggu 2 minggu itu ternyata diulangi lagi tidak pernah berangkat tapi pas ujian kemarin kok full hari ini full, nah berarti home visit bisa saya lakukan pada semester awal itu. Tapi kalau misalnya nanti belum ada kecocokan dan sebagainya, nanti di akhir, pokoknya maksimal di tengah semester genap semester depan ya. Terkait dengan rencana tadi home visit yang disampaikan Bu Intan, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Intan? Kalau ukuran keberhasilan dari home visit tadi tentu aja setelah di home visit itu saya harapkan anak ini ada perubahan, paling tidak itu konsisten lah ya ada. Kalau misalnya seminggu tadi 3 kali alfa ya minimal terlambat aja, nggak perlu alfa tapi terlambat, nah, seperti itu. Termasuk barangkali Bu Intan dapat informasi yang utuh terkait dengan latar belakang keluarga siswa tersebut. Iya. Oke, Bu Intan, tentu dalam menjalankan aksi prioritas tadi terkait dengan visit yang akan dilakukan itu tentu tidak selamanya akan berjalan sesuai rencana. Kira-kira dalam pengamatan atau dalam pemikiran Bu Intan itu, jika nanti misalnya ada gangguan atau ada hambatan dalam melakukan rencana itu, apa antisipasi bisa dilakukan Bu Intan? Kalau misalnya home visit ini itu ada hambatan, mungkin kita akan biasanya minta tolong ke pihak kesiswaan karena ini kan ranahnya nanti sudah BK dan kesiswaan ya. Mungkin memanggil orang tua untuk ke sekolah aja. Nah, kalau home visit memang sulit bertemu di rumah, ternyata di rumah nanti kok kosong, memang anak benar-benar latar belakangnya di rumah itu hanya sendirian dan mungkin juga tidak dibukakan pintu, nah kan solusinya pasti memberitahukan ke orang tua untuk pemanggilan ke sekolah seperti itu. Bu Intan, dan kemudian dari tadi Bu Intan yang sudah cerita panjang lebar tadi terkait dengan masalah siswa Bu Intan yang sedemikian pelik sebetulnya ya. Gitu. Nah, apa yang kemudian menjadi komitmen Bu Intan terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Intan?
Untuk komitmen saya tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai guru di SMK juga, bahwa memang kalau anak sudah dititipkan ke sekolah berarti kita yang harus menjadi orang tua sambung ketika di sekolah. Ketika anak itu di sekolah berarti rumah kedua yang kasarannya itu ada permasalahan, berarti kita yang harus menjembatani itu. Dan komitmen saya ya kalau bisa memang anaknya itu secara sukarela mendaftarkan ke sekolah kami, tentu saja kita pun sebagai guru juga berharap anak itu nanti bisa sesuai dengan harapannya, sesuai dengan kita menjadi jembatan untuk cita-citanya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian Bu Intan sebagai representasi sekolah itu bisa kemudian dalam tanda kutip bisa memelihara anak tersebut sebagaimana orang tua di rumah yang kemudian bisa mengantarkan menuju suksesnya, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian Bu Intan kira-kira dalam pelaksanaan aksi tersebut siapa saja yang mungkin bisa mendukung kegiatan atau rencana Bu Intan untuk pelaksanaan rencana itu? Tentu saja kalau untuk komitmen ini saya harus bekerja samanya tentu dengan orang tuanya ya Pak, karena sesama wali, antara wali kelas dan wali murid kan harus ada komunikasi yang berkesinambungan tentu aja untuk perkembangan anak didik kami. Jadi yang pertama pasti orang tuanya, kemudian nanti kalau misalnya ada hal lainnya mungkin dari pihak kesiswaan atau BK. Nah itu yang saya harapkan. Jadi ada beberapa pihak yang memang sangat mendukung keberhasilan dari rencana ini, termasuk orang tua anak itu sendiri. Kemudian kemudian ada guru BK, karena memang ini menjadi salah satu mungkin ya tugas juga guru BK. Oke Bu Intan, kemudian apa tindak lanjut yang akan Bu Intan lakukan setelah melakukan rencana aksi? Untuk tindak lanjutnya tentu aja setelah ini mungkin saya akan lebih mengkomunikasikan ke orang tuanya dulu. Ini menanyakan nih, ujian ini anaknya berangkat terus setiap pagi nih. Sebenarnya itu keseharian yang sebelumnya itu bagaimana? Apakah memang nah seperti itu. Misalnya nanti ternyata dari pihak orang tua itu positif tanggapannya, oh berarti kan kita udah tahu latar belakangnya nih Pak. Nah, kemudian semester depan kita coba anak itu selama seminggu kita lihat, kita pantau apakah itu akan diulangi kembali. Kalau misalnya memang masih diulangi kembali berarti kita memang harus kita mulai merencanakan untuk tindakan fisik. Jadi Bu Intan, saya pikir tadi Bu Intan sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan rencana aksi dan juga komitmen dari Bu Intan dalam menjalankan aksi tersebut. Dan barangkali Bu Intan bisa menceritakan ini ke kami, ke saya, terkait dengan kesimpulan apa di sesi percakapan ini. Untuk kesimpulan sesi percakapan ini tentu saja saya merasa saya sudah tahu nih setelah ini rencana saya itu apa. Kemudian ketika ada hambatan dan sebagainya, komitmen saya itu yang harus saya jaga adalah tentu saja sebagai jembatan oleh pihak keluarga atau orang tua anak untuk mencapai suksesnya anak. Berarti saya memang harus benar-benar lebih kreatif lagi ke anaknya, dengan tanda kutip seperti Pak Kanut bilang memelihara dalam tanda kutip ya, nah seperti itu. Kemudian saya merencanakan melihat perkembangan anak setelah pasca ujian ini bagaimana. Kalau misalnya ada perubahan, kemudian yang tadinya pas ujian itu bisa berangkat pagi, tiba-tiba kalau pembelajaran biasa itu kok tidak bisa berangkat pagi, nah berarti itu memang saya harus kembali yakinkan ke orang tua. Kalau misalnya tidak bisa, kita mau visit, nah seperti itu. Terima kasih Bu Intan, dan saya pengen sesegera mungkin mendengar kabar baik dari Bu Intan bahwa rencana yang Bu Intan lakukan itu berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan mulus, dan tujuan dari Bu Intan melakukan rencana itu bisa tercapai dalam waktu yang dekat. Jadi saat kita nanti melakukan percakapan selanjutnya, nanti saya ingin mendengar hal baik dari Bu Intan terkait. Semoga lancar Bu Intan terkait dengan rencana yang Bu Intan lakukan, dan selamat. Semoga nanti
siswanya Bu Intan bisa kembali dalam bersama dengan siswa yang lain. Begitu. Terima kasih dan sudah cukup pertemuan kita. Terima kasih Pak Panut atas waktunya. Semoga coaching ini memberikan dampak yang positif juga ke saya dan anak. Terima kasih.